tetap di sampingku. Ku ingin hidupku selalu dalam peluknya. Terang saja aku mendambanya, terang saja aku menantinya, terang saja aku merindunya. Karena dia begitu indah. Luar biasa, karena pembahasan kita ini bukan hanya terkait masalah politik, tetapi bagaimana percepatan pembangunan di Sulawesi Tengah ini bisa lebih terarah, kan seperti itu. Nah, kira-kira pandangannya Pak Dokter atau harapan sebagai seorang akademisi kepada DPD RI untuk pembangunan di Sulawesi Tengah ini seperti apa kira-kira? Ya, tabe Pak Dokter. Iya. Terima kasih. Tentu saja secara dalam perspektif akademik adalah kita punya Sulawesi Tengah ini punya 13 kabupaten kota. Nah, 13 kabupaten kota ini terbentang dari timur ke barat itu, ada yang tersentuh laut, ada yang tersentuh gunung, ada yang tersentuh danau, ada yang tersentuh sungai, daratan, hutan. Ini adalah potensi yang baik. Jadi harapan kita kepada anggota DPD yang terhormat turun ini adalah menampung kita punya aspirasi untuk dibicarakan ke pusat. Gitu. Karena tidak mungkin solusi negara bukan hanya diselesaikan di tingkat provinsi ini, tetapi urusan-urusan pusat juga harus diselesaikan. Contohnya misalnya pertambangan. Kita punya pertambangan di Sulawesi Tengah ini luar biasa. Turun ke daerah. Itulah. Itu harus dimaksimalkan. Kemudian datanya kita berikan kepada anggota DPD yang terhormat untuk diinformasikan bahwa pengelolaannya gimana supaya tidak ada masalah. Lebih jelas. Tetapi ada juga potensi kita misalnya kita lebih potensi itu misalnya ikan. Tapi ada masyarakat kita yang melakukan illegal fishing. Kepada anggota DPD ini, anggota DPD ini turun dengan perangkat aturan untuk melihat bahwa regulasi yang berkaitan dengan laut juga harus dilaksanakan secara baik supaya masyarakat yang curi-curi ikan itu mendapatkan pemahaman yang baik. Kan tidak mungkin dengan mencuri ikan kita bisa jual. Kita mengelola laut kita dengan baik, kita bisa jual secara baik. Iya, betul sekali. Nah, jadi harapan-harapan Pak Dokter seperti itu. Tapi ada satu ini kasihan. Mungkin ini persoalan. Jadi apa yang selama ini kan ada kira-kira menurut kacamatanya Pak DPD ini kan. Pak Muhammad Trompet kacamata ini kacili, mungkin kacamatanya Bapak sudah luas semua. Nah, jadi saya pikir cuman ini saja sampai persoalan ini. Bukan saya punya. Kalau saya melihat persoalan besar yang selama ini belajar dari 28 September itu, Pak. Apalagi teman-teman saudara masyarakat penyintas ini, kasihan. Masalah percepatan ini, penyelesaian dia punya apa namanya? DP bantuan. Hunian. Orang tinggal di rumah, orang kasihan ada sebagian belum ada. Bagaimana itu? Itu persoalan itu kasihannya. Iya. Tugas itu, kira-kira itu persoalan besar menurut kacamata. Ya, kalau menurut saya itu persoalan kecil. Oh kecil? Kecil, bukan besar. Ini kecil. Itu, tapi besar menurutmu. Kenapa saya katakan ini persoalan kecil? Karena dalam rapat komite 4 bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia, ternyata keuangannya sudah siap. Sudah siap keuangannya, tetapi diharapkan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota cepat mempersiapkan tanah untuk misalnya huntap untuk pembangunannya. Tanah, jadi Indonesia ini kan udah lama merdeka. Tanah-tanah ini sudah ada pemiliknya. Jadi bagaimana tanah-tanah ini
jelas statusnya, menjadi aset pemerintah dan kemudian nanti dihibahkan kepada korban-korban yang ada di Palu, atau yang ada di Sigi, atau di Donggala, atau Parigi Motong. Tentu harus dibeli, dibayar. Nah, siapa yang harus membayar itu? Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Oh, begitu. Berarti sudah ditahu di sana. Udah, kalau di sana nggak ada masalah, uangnya udah siap. Stimulan apa segalanya sudah siap, nggak usah ada kekhawatiran. Saya pikir tadi ini masalah besar. Masalah kecil. Nah, gitu. Luar biasa. Luar biasa memang DPD. DP tugas, DP. Torang bersyukur hari ini torang banyak ilmu. Iya, betul. Bukan cuma baku lihat-lihat. Ini baku lihat asli. Asli ini. Jadi proses pembelajaran yang kita dapat itu luar biasa. Sehingga mengedukasi ini. Apa saya bilang? Ini sampai taman. Oh iya. Kamu berarti tim sukses kamu ngana sampai di mana sekolah ini? Apa saya tahu ngana kamu aja waktu sekolah ngana sampai di kantin terus dan panjat kelapa. Iya, begitu saja. Tidak disangka-sangka ngana pintar nggak ini. Tak salut, orang jangan mau bully dia. Iya, jangan. Jangan. Berarti berbicara konstelasi politik dan seterusnya tamat beliau. Tamat beliau. Secara tidak ngana ini nyaris tak terdengar. Jadi ini apa namanya statement terakhir ya. Statement terakhir atau pandangan-pandangan dari Bapak berdua yang insya Allah nantinya kan kita ini yang katanya nanti menjadi penopang ibu kota baru. Kemudian bagaimana caranya kita menciptakan apa namanya lapangan kerja yang baik. Pokoknya semua elemen. Ya ini dan ini juga dengan pertemuan ini kira-kira bagaimana ini saran maksudnya tentang pertemuan kita ini di apa yang sekarang itu orang diskusi ini. Kita bahas Susupo ini. Jadi untuk selanjutnya ini kita ini minta saran-saran artinya pandangan-pandangan Bapak berdua ini sehingga menjadi proses pembelajaran kita juga nantinya. Betul. Orang hama sekolah ini sekolah. Tapi Pak. Oke. Kalau kita dari pihak perguruan tinggi ada kebijakan menteri tentang merdeka belajar dan kampus merdeka. Sebenarnya kampus merdeka itu sudah seperti ini. Merdeka belajar itu seperti ini. Saya sebagai dosen mendapatkan informasi seperti ini. Misalnya Parigi Motong punya melimpah ikannya. Kita dari pihak perguruan tinggi akan melakukan riset ke sana. Hasil riset itulah yang kita akan serahkan ke yang terhormat anggota DPD kita untuk disampaikan ke pusat begitu supaya ditahu bahwa potensi kita ini secara ilmiah sudah dikaji oleh perguruan tinggi setempat. Bagaimana itu sebagai dasar untuk kebijakan pengembangan daerah supaya kita punya daerah maju. Diskusinya begini juga. Iya, begini. Berarti bagus kita punya ruang lingkup. Ada persoalan kita bahas begini bagus baru dinonton orang banyak. Ini keren. Satu kunci dunia. Susupo. Berarti orang bebas Susupo ini bagus ini. Bagus sekali. Suara-suara posibanta. Bukan positif. Jadi pandangan Pak Jewar Tebon. Harapan saya sebagai Dewan Perwakilan Daerah dari Sulawesi Tengah ini, sudah saatnya kita masuk di era baru yang melihat bahwa perpindahan ibu kota ini adalah sesuatu yang pasti. Maka program RPJMD Kabupaten, Kota dengan Gubernur dan Nasional ini harus disinergikan. Harus disinergikan sehingga nasional itu nanti akan melihat mana ruang-ruang yang bisa dibiayai oleh APBN, maka itu akan masuk pembiayaan itu. Kalau kita berdiri masing-masing, kabupaten, kota, dan kota, maka kita sulit mengharapkan Sulteng ini menjadi daerah satelit. Daerah satelit menjadi penyangga daripada ibu kota negara. Nah, itu yang saya syukur. Ya. Sehingga yang kedua adalah saya berharap TVRI ini tetap eksis untuk menginformasikan kepada masyarakat, supaya masyarakat juga secara individual, secara lembaga organisasi kemasyarakatan bisa menginformasikan kepada kami Dewan Daerah, apakah dia datang ke kantor perwakilan kami untuk memberikan masukan, sehingga kami bisa tahu apa yang terjadi di tingkat daerah, sehingga kami bisa mengkomunikasikan kepada pemerintahan daerah. Ya, yang terakhir, saya berharap perguruan tinggi di Sulawesi Tengah ini bekerjasama dengan pemerintahan daerah untuk melakukan kajian penelitian tentang potensi daerah supaya kita bisa merebut
menjadi suplai ikan nasional, kita bisa merebut suplai daging nasional, suplai telur nasional, suplai pangan. Pangan insya Allah sudah, kita bisa rebut. Kopi. Suplai kopi. Karena ternyata kopi yang ada di Buol dan ada yang di Kulawi itu, ketika minum kopi itu ada perbedaan rasa dengan kopi-kopi yang ada di dunia. Penikmat tapi kopi, kalau itu semua tidak dipublikasikan dan kemudian perguruan tinggi tidak terlibat, pemerintahan daerah tidak masuk dalam hal itu, dalam RPJMD-nya, nasional akan sulit. Ya. Apa tadi? Reses. Reses itu penting. Saya kira itu. Lewat edukasi. Menampung Ya. aspirasi. Maka Saya kira luar biasa gitu. Kayaknya CP Taman ini ada memang lama. hebatnya ini. Karena memang luar biasa. Tidak sia-sia nggak dibully selama ini. Jadi mudah-mudahan kerja-kerja daripada DPD RI ini atau apa yang sudah disampaikan ini memberi pencerahan bagi kita semua dan semoga sehat-sehat selalu Pak. Bapak berdua memberikan Terima kasih kita banyak, sukses semuanya. Edukasi yang luar biasa. Pokoknya doa terbaik, semoga Sulteng lebih maju sehat. gitu ya. Amin, Sulteng amin. maju. Sulteng ibu kota negara. Ya, gitu. Itu yang Harapan. berarti ngaso bukan pakai kaos nanti. Iya. Jangan pakai karung goni. Nanti seperti sampai Taman pakai kemeja begitu. Ya. Kayaknya kita sudah selesai. Kayaknya selesai. Jadi Terima kasih. Terima kasih, ya, Pak. Orang sudah bacamu kopi ini. Iya, siap. Sehat selalu. Amin. Ya, makasih. Assalamualaikum ya. Halo kawan semua, ayo kita sambut hari baru telah tiba. Apa yang kau rasakan, ku ingin engkau tahu. Kita berbagi bersama, kita buka hari yang baru sebagai semangat langkah ke depan. Jadi pribadi baru, kita buka jalan yang baru, tebarkan senyum wajah gembira dalam suasana baru. Bukalah semangat baru, bukalah semangat baru, bukalah semangat baru. Bukalah semangat baru, bukalah semangat baru, bukalah semangat baru.